Bagaimana jadinya jika ada sebuah kota yang menyatukan istana Moor, katedral gotik, dan alun-alun megah Spanyol? Semuanya bercerita tentang sejarah dari berabad-abad lalu. Inilah Sevilla, sering dijuluki sebagai kota emas Spanyol. Julukan ini muncul karena di masa kejayaan Kekaisaran Spanyol, kota inilah yang menjadi gerbang utama emas dan kekayaan dari dunia baru. Kapal-kapal yang penuh dengan harta dari Amerika Latin dulunya berlabuh di sini, menjadikan Sevilla sebagai kota terkaya dan paling berpengaruh di Spanyol. Halo, namaku Xavier, dan hari ini aku memulai pagi di Sevilla dengan langsung menuju Real Alcazar. Bahkan di pagi hari, antrian untuk masuk sudah mengular. Tanda betapa populernya istana kerajaan ini. Begitu melewati gerbang utama Alcazar, aku langsung merasa seperti terlempar ke dunia lain. Dinding-dindingnya penuh ukiran geometris yang rumit, lengkungan berhiasan kaligrafi Arab, dan cahaya matahari yang menembus jendela berpola, menciptakan sebuah bayangan indah di lantai batu. Suasananya terasa tenang, tapi juga megah. Seolah setiap sudut menyimpan rahasia yang berabad-abad lalu. Alcazar awalnya dibangun oleh bangsa Moor pada abad ke-10, lalu diperluas oleh raja-raja Kristen. Yang membuatnya istimewa adalah gaya arsitektur Mudezar, perpaduan seni Islam dengan pengaruh Kristen. Hingga kini, Alcazar masih menjadi salah satu istana kerajaan tertua di Eropa yang masih digunakan oleh keluarga kerajaan Spanyol. Sebelum menjelajah lebih jauh, aku berhenti sejenak untuk sarapan ringan di Taman Alcazar. Bayangkan, memulai hari dengan air mancur, pepohonan palem, aroma jeruk di udara, dan burung merak yang berjalan bebas. Sarapan yang sangat sederhana, tapi terasa seperti milik seorang bangsawan. Setelah cukup puas berkeliling Alcazar de Sevilla yang memakan waktu kurang lebih 2 jam, dari sini aku menuju Katedral Sevilla, salah satu katedral gaya gotik terbesar di dunia. Bangunan megah ini mulai dibangun pada awal abad ke-15 di atas bekas Masjid Agung Sevilla
yang tak lama setelah kota ini direbut kembali oleh pasukan Kristen. Fakta uniknya, katedral ini didirikan dengan ambisi yang sangat besar oleh para arsitek kala itu yang ingin membangun gereja yang paling megah di dunia. Dan hasilnya, sebuah katedral seluas hampir 11.500 meter persegi yang sekarang masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Di dalam katedral, selain chapel-chapel yang indah, yang paling menarik perhatian adalah makam yang diyakini milik Christopher Columbus. Peti jenazahnya ditopang oleh 4 patung besar yang melambangkan kerajaan-kerajaan di Spanyol, seperti Castile, Leon, Aragon, dan Navarre. Hingga kini, masih ada perdebatan apakah seluruh jasad Columbus benar-benar ada di sini. Sebuah misteri yang justru menambah daya tarik misterius dari katedral ini. Dari dalam katedral, aku melanjutkan langkah ke area tertingginya, yaitu La Giralda. Menara yang dulunya berfungsi sebagai menara azan ketika tempat ini masih berupa masjid pada abad ke-12. Menara ini dibangun oleh dinasti Almohad dari Afrika Utara, yang saat itu menguasai Andalusia. Mereka dikenal sebagai penguasa muslim yang sangat memperhatikan arsitektur dan ilmu pengetahuan. Karena itulah, La Giralda bukan sekedar tempat muazin menyerukan azan, tapi juga simbol kekuatan, kemajuan ilmu astronomi, dan keagungan kekailafahan Islam di Spanyol. Dan uniknya, tidak ada tangga untuk naik ke puncak, melainkan ram berkelok sebanyak 35 tingkat. Karena muazin dulu menunggang kuda atau keledai saat naik ke atas. Ketika kota ini direbut oleh Kristen, bagian atas menara ditambahkan lonceng gereja. Namun, struktur aslinya tetap dipertahankan hingga kini, menjadikan simbol nyata dari pertemuan dua peradaban yang sangat besar. Sebelum melanjutkan perjalanan, aku sempat mampir sebentar ke toko swalayan untuk membeli camilan dan air. Hal kecil yang sering membuat perjalanan terasa lebih nyata. Keesokan paginya, aku menuju Plaza de España. Alun-alun setengah lingkaran ini dibangun untuk Expo Iberio Amerika tahun 1929. Sebuah pameran yang sangat besar yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara Spanyol, Portugal, dan negara-negara bekas jajahan Amerika Latin. Karena itulah, desain Plaza de España penuh dengan simbol. Mulai dari mozaik warna-warni yang mewakili setiap provinsi di Spanyol, hingga nuansa arsitektur yang menggambarkan kejayaan kolonial dan keterhubungan dunia Hispanik. Jembatan, kanal kecil, dan air mancurnya menciptakan suasana yang sangat romantis. Sementara detail-detail di dindingnya membuat kita serasa berjalan melewati sebuah ensiklopedia terbuka tentang sejarah Spanyol dan Amerika Latin. Tidak heran, tempat ini juga sering jadi lokasi film. Contohnya, ada Lawrence of Arabia, yang mana Plaza España dipakai sebagai lokasi istana di Kairo. Ada juga Star Wars episode kedua, Attack of Clone, yang menjadikan tempat ini sebagai planet Naboo. Dan yang paling terkenal adalah The Dictator tahun 2012 yang diperankan oleh Sacha Baron Cohen yang juga syuting adegan kerajaannya di sini. Perjalanan ini sangatlah singkat, tapi juga sangat berkesan. Dan petualangan yang masih panjang belum selesai. Selanjutnya aku akan menempuh perjalanan darat sejauh lebih dari 1000 km menuju Barcelona. Terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih juga yang sudah mengikuti videoku dari awal. Jangan lupa untuk share, like, dan juga komen. Dan jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar agar aku terus bisa berimprovisasi di dalam channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lewatkan video berikutnya. Terima kasih.